Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasana. Saya merupakan peserta Laksar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Gelombang 3 tahun 2025 angkatan 18 kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran saya dari siang, yaitu agenda 3, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sini kita masuk ke section selanjutnya, yaitu rumusan isu, di mana rumusan isu sendiri itu merupakan pernyataan negatif yang mengandung fokus permasalahan dan mencantumkan fokus. Terus isu sendiri yaitu memberikan uraian penjelasan untuk memastikan isu tidak dipahami secara berbeda oleh pembacanya. Untuk uraian kondisi ideal diharapkan dan bandingkan dengan kondisi aktual saat ini, terus disajikan data dan fakta yang mendukung atau membuktikan adanya isu, terus diuraikan oleh pihak-pihak terkait dan perannya masing-masing, terus diuraikan dampak yang akan terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan, terus diuraikan secara detail keterkaitan isu dengan substansi agenda 3 dan keterkaitan isu tersebut berdasarkan tugas dan fungsi jabatan, serta dikonsultasikan dan dipastikan disetujui oleh mentor. Terus hubungan isunya sendiri itu berdasarkan contoh Google Forms dan contoh file. Terus pembahasan materi manajemen HSN. Dimana untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu kita mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Untuk indikator hasil belajarnya sendiri, yaitu untuk menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Terus untuk materi pokoknya sendiri, yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Selanjutnya adalah perbedaan antara PNS dan P3K. Di mana untuk PNS sendiri yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan P3K sendiri merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan kinerja kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk mekanisme pengelolaan ASN sendiri itu ketentuan lainnya berdasarkan undang-undang ASN pasal 2 sampai 65, terus manajemen PNS itu undang-undang ASN pasal 27 dan manajemen P3K sama yaitu undang-undang ASN pasal 27. Yang dimana untuk manajemen PNS sendiri yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan. Sementara untuk P3K sendiri yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan jaminan kerja serta perlindungan. Terus untuk pelantikannya sendiri sama yaitu berdasarkan ketentuan payung dari Undang-Undang ASN pasal 31. Terus manajemen PNS sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 2 serta untuk manajemen P3K sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2018 pasal 3. Terus yang selanjutnya adalah jabatan PNS, di mana jabatan PNS ini terbagi menjadi 3, yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, serta jabatan administrasi. Untuk jabatan yang paling bawah yang jabatan administrasi terbagi menjadi 3 lagi, yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Sedangkan untuk jabatan fungsional sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jabatan keahlian serta jabatan keterampilan. Di mana jabatan keterampilan sendiri itu terdiri dari jabatan fungsional pemuda, jabatan fungsional mahir, jabatan fungsional teratur, dan jabatan fungsional pemula. Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian itu terbagi menjadi 4, yaitu jabatan fungsional pertama, jabatan fungsional muda, jabatan fungsional media, serta jabatan fungsional utama. Sedangkan untuk jabatan pimpinan sendiri itu terbagi 3, yaitu jalur itu pertama media dan utama. Terus untuk peraturan jabatan tenaga pertahanan sendiri, yaitu peraturan utamanya itu peraturan menteri KRT nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Terus yang kedua adalah peraturan menteri KRT nomor 7 tahun 2020 tentang jabatan fungsional tenaga pertahanan dan peraturan menteri ATR atau kepala BPN nomor 28 tahun 2021 tentang produk teknis jabatan fungsional tenaga pertahanan. Selanjutnya untuk kadastral sendiri ini berdasarkan peraturan menteri KRT nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, peraturan menteri KNB nomor 22 tahun 2020 tentang jabatan fungsional tenaga kadastral dan peraturan menteri ATN atau kepala BPN nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional tenaga kadastral. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Indikator hasil belajar setelah belajar ini peserta diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan kemampuan pencatatan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN. Untuk indikator hasil belajarnya sendiri, yaitu menjelaskan literasi digital smart ASN, menjelaskan peran kerja pemanfaatan pencatatan digital dasar organisasi, memberikan contoh penerapan pencatatan digital dasar dalam pelaksanaan tugas dan dalam organisasi, dan terakhir yaitu menganalisis kasus penerapan pencatatan digital dasar. Untuk materi pokoknya sendiri yaitu literasi digital smart ASN. Sini ASN terbagi berdasarkan generasi dari 4 generasi berdasarkan buku statistik ASN semester 1 2024. ASN ini terbagi menjadi 4 generasi yaitu baby boomers yang lahir di tahun 1996 sampai 1964 berjumlah 101.645. Yang kedua adalah Gen X yaitu kelahiran 1965 sampai 1976 dengan berjumlah sampai 1.699.939. Terus Gen Y sendiri yaitu yang lahir tahun 1977 sampai 1994 dengan total sebanyak 2.547.034 serta Gen Z yang merupakan kelahiran tahun 1995 sampai 2010 dengan jumlah 340.512.
Untuk literasi digital dalam Sumatera SDN sendiri, yaitu pengertiannya yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan yang mencakup literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Empat literasi digital yaitu digital skill, yaitu kecakapan digital, digital culture, yaitu budaya digital, digital ethics, yaitu digital, dan digital safety, yaitu keamanan digital. Yaitu peran kerja literasi digital. Untuk digital skill sendiri yaitu berdasarkan dari kompetensi literasi digital yang berada di domain individual informal. Terus untuk digital itu sendiri yaitu berdasarkan kompetensi literasi digital berada di domain single informal. Untuk digital ethics sendiri yaitu komitmen perilaku terlalui di ruang digital membawa individu bisa menjadi bagian masyarakat digital berada di domain kolektif informal. Untuk digital safety sendiri yaitu wujud kewarga negaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Selanjutnya itu penjelasan tugas, di mana tugas aplikasi sendiri peserta dibagi menjadi dua kelompok dan kemudian menjelaskan manfaat salah satu aplikasi yang digunakan di Kementerian APBN sebagai bentuk implementasi Smart ASN dengan memperhatikan digital safety, digital ethics, digital culture, dan digital skill untuk serta menjelaskan outputnya. Kemudian hasil diskusi ini dipilih salah satu aplikasi yang dirasa perlu, kemudian dibuatkan tayangan, terus disimpan dalam bentuk PDF. Untuk tugas individu biasanya itu membuat video selfie yang menciptakan pembelajaran, hal baik selain bonus maupun aksi bonus, dan dialih dengan hikmah yang bisa didapatkan. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.